Siapa bilang makin senja makin kendor ibadahnya? Enggak kan Bu? Enggak insya Allah jamaah. Yeay. Kenapa ada orang ketika umurnya sudah bertambah justru merasa sudah cukup atau ingin istirahat saat sudah masuk usia senjanya? Dan kenapa baginda Nabi SAW justru mengajarkan kita untuk semakin kencang ibadahnya di masa tua? Kenapa tidak di masa muda? Kenapa kira-kira? Aku pengen Bapak di depan deh. Sini Pak. Ayo Pak, maju Pak. Masya Allah Pak. Bapak luar Maju, biasa Pak. Bapak ini. Oke. Bapak waktu... Bentar. Pak habis meres kunyit ya Pak. Ini kuning-kuning. Oh iya. Benar Pak. Mas Suni Benar, perhatian kunyit. banget ya. Oh Masya Allah. Luar biasa. Bapak kira-kira Bapak lebih kuat ibadah pas muda atau pas sudah usia sekarang? Mas, udah usia sekarang Pak. Kenapa itu Pak? Karena sudah mendekati panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Maghrib atau usia maghrib atau usia isya. Mendekati panggilan kepada Benar, Allah. iya. Subhanallah. Nah pertanyaan kedua. Bapak lebih sering ingat amal Bapak yang dulu atau dosa Bapak yang dulu? Sering ingat dosa yang dulu Pak. Masya Allah. Dosa yang diingat dihilangkan dengan taubat. Dosa yang tak teringat dihilangkan dengan istighfar. Maka kalau mau tahu bedanya istighfar dengan taubat, kalau istighfar itu menghilangkan yang kita tidak ingat. Tapi kalau yang diingat mesti dihilangkan dengan taubat. Semoga Bapak panjang umur, sehat walafiat. insya Amin, ya Allah. Rabbal Silakan duduk Alamin. kembali Bapak, Masya Allah. Tepuk tangannya dong untuk Bapak. Terima kasih. Al-Imamul Ghazali mengingatkan kepada kita bahwasanya ada orang yang menghitung pahalanya tapi lupa menghitung dosanya sehingga dialah orang yang tertipu. Alhamdulillah tadi Bapak yang diingat dosanya sehingga berusaha untuk menghapus dosa tersebut. Yang bahaya kalau yang dihitung amalnya sehingga di usia senja malas beribadah. Udah banyak, udah berapa puluh tahun saya puasa Ramadan. Udah banyak, sekarang kayaknya saya Ramadan kali ini fidyah aja deh. Padahal masih sanggup tuh subhanallah. Udah berapa tahun saya terawih 23 rakaat terus. Tahun ini ndak usahlah saya terawih. Minimal alhamdulillah kalau dikasih kekuatan sama Allah 23 rakaat. Atau kalau tidak bisa perhatikan 11 rakaat. Tidak bisa juga minimal perhatikan sholat 5 waktunya. Kalaupun sunnahnya mau diambil di bulan Ramadan, perhatikan sholat witirnya. Karena sholat witir lebih afdol daripada sholat terawih. Banyak orang sholat terawih tapi nggak witir. Subhanallah. Maka perhatikan sholat-sholat sunnahnya. Bagaimana agar kita tidak merasa puas dengan ibadah? Hitunglah dosa kita, jangan hitung amal kita. Hitung dosanya biar kita semakin semangat ibadahnya gitu ya Ustaz ya. Subhanallah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Mas Soni. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah. Tabarakallah. Dan sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio curhat lagi. Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Siapa yang mau curhat? Wah keren. Aku suka jamaah yang kayak gini nih. Semangat semua pengen belajar. Langsung aja Ibu. Ustazah Romla izin. Siap. Ustazah Maulana izin. Ibunya Sini, mau Bu, di curhat. tengah lagi, Ibu Bu, ke sini, tengah Ibu, lagi, sini, Bu. Bu. Ibu ke tengah, dekat Ustaz Kasih Maulana. salam. Namanya siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Cucun Wasilah dari Masjid Talim Sirojul Huda. Tepuk tangannya dong Tepuk untuk tangan, Ibu Bu. Pangalengan Bandung. Cucun. Cucu. Oke. Mau curhat Ustad? Iya, mau curhat apa Ibu? Gini, Ibu teh kan punya anak yang udah meninggal dari bayi. Ya. Udah 30 tahun meninggalnya teh. Tapi belum pernah satu kali pun masuk ke dalam mimpi ibu gitu. Ibu teh mau ketemu apa itu lafaznya kalau itu mau ketemu gitu. Ibu Segitu tuh aja rasanya pengen anak itu cucunya apa? Anak masuk ke dalam mimpi Iya, ibu gitu ya. Pingin ketemu ibu Pengen gitu. ketemu. Emang bisa Rindu, ketemu iya. Ustazah Romlah? Bisa ketemu? Apa amalannya gitu. Ada amalannya supaya bisa ketemu lagi gitu? Iya Ibu, yang jelas ketika anak Ibu meninggal dunia, apalagi usianya masih bayi, itu yang jelas sudah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tabungan Ibu. Ya. Jadi Ibu berbahagia bukan artinya berbahagia anak Ibu meninggal, artinya apa? Itu bersyukur kenapa? Karena Ibu mohon maaf termasuk orang tua yang diwafatkan anaknya masih kecil dan menjadi tabungan yang akan bisa memberikan syafaat bahkan menolong kita nanti di yaumil akhir. Masya Allah. Masya Allah. amin. Yang kedua,
Kalau memang ibu rindu banget, ya Allah minta doa. Kirimkan Al-Fatihah. Misalkan kalau perempuan, Allahumma gfir laha warham, walaupun memang anak kecil gak ada dosanya. Dan selalu berdoa, ya Allah kalau memang engkau mengizinkan dengan takdirmu, pertemukan aku dengan anakku yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, sering-sering ziarah kubur ke makamnya, Masya Allah. Makamnya di mana Bu, dekat rumah? Iya, ziarah ke makamnya, seakan-akan ibu berdialog dengan dia walaupun mohon maaf masih bayi ketika meninggal dunia. Dan yang ketiga, perbanyak sedekah yang diniatkan untuk almarhum atau almarhumah. Insya Allah, Allah akan hadirkan ibu bertemu dengan anak ibu di dalam mimpinya. Masya Allah. Amin. Ustadz Maulana. Kepada semua orang tua yang ada anaknya meninggal kecil, berarti ibu lagi dipilih oleh Allah untuk diberikan pahala yang sangat besar. Karena anak-anak yang meninggal kecil itu akan jadi penuntun orang tua untuk masuk ke dalam surga. Satu anak kecilnya satu bawa ke sana, dipegangin. Karena anak-anak kecil itu sudah penghuni surga. Dan dia akan mencari orang tuanya tidak mau masuk surga kalau orang tuanya tidak dimasukkan. Dan kenapa dia tidak mimpi? Mau tahu? Anak-anak yang kecil mati kecil itu ditempatkan di satu taman-taman surga. Yang di situ ada Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah untuk dijaga. Jadi anaknya ibu lagi dirawat, dititip ke keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mohon maaf, kalau ibu mau mimpi, nih telapak tangannya. Nih, bacakan doa iftitah. Doa iftitah dibaca, kemudian simpan di sini, berniat supaya bisa bermimpi ketemu anaknya. Insya Allah ketemu. Insya Terima kasih Allah. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tetap di sini aja, kita sama-sama akan berdoa Sama-sama untuk kita semua dipimpin oleh Ustadz Syihab. Silakan Ustadz Syihab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah. Ya Allah, panjangkan umur kami berjumpa dengan Ramadan dengan sehat walafiat dan rezeki yang Engkau tambahkan ya Allah. Orang tua kami ya Allah, jikalau masih hidup panjangkan umurnya, jikalau sedang sakit sehatkan ya Allah, jikalaupun sudah meninggal dunia terangkan kuburnya dan pertemukan kami kembali di surgamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami sabar merawat orang tua kami ya Allah. Bantu kami menjadi anak yang saleh dan salehah untuk orang tua kami ya Allah. Dan jadikanlah pula anak-anak kami anak yang saleh dan salehah, penghafal Al-Quran yang Amin, ya berakhlak Allah. Al-Quran. Amin, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para guru, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana Fi